Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzah anil jismiyati wal jihati wal zamani wal makan. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا عباد الرحمن أوصيني وإياكم بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku hambanya, yaitu ibadah sholat Jumat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Khatib berwasiat khusus kepada diri pribadi, marilah kita senantiasa melaksanakan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha menjalankan semua perintahnya dan pada saat yang sama menjauhi larangannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, izinkan khatib pada siang hari ini untuk berbicara tentang karakteristik Bani Israil yang tadi khatib bacakan ayatnya, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 40 dan 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dua ayat ini menggambarkan bagaimana Allah berfirman kepada kaum Israel, Bani Israel, ya. Di redaksi di awal adalah perintah, ingatlah akan nikmatku, kata Allah. Artinya Bani Israil diberikan berbagai macam karunia, kenikmatan, kelebihan dibandingkan umat-umat yang lain, ya. Mereka orang-orang yang tergolong cerdas, pandai dan lain sebagainya. Karena itu Allah meminta agar mereka selalu ingat akan nikmatnya. Kemudian Allah juga meminta mereka untuk menepati janji. Dan Allah juga berjanji akan menepatinya, akan memenuhinya. Juga meminta kepada mereka untuk beriman kepada kitab yang diturunkan, yaitu Al-Quran, musaddiqan lima, yang membenarkan terhadap kitab Taurat atau kitab-kitab yang lain. Tetapi kemudian setelah perintah itu Allah melarang, ada an-nahyu. Ini karena ada kecenderungan bahwa perintah yang diberikan Allah kepada Israel itu kemudian diingkari. Maka lalu Allah meminta atau melarang, wala tashtaru bi ayati, atau sebelumnya wala takunu awwala kafirin bih. Janganlah kalian wahai Israel menjadi kaum yang pertama ingkar terhadap kitab, terhadap Al-Qur'an. Lalu keduanya, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kalian pertukarkan ayatku, ayat Allah, ayatku, kata Allah, Al-Qur'an, thamanan qalila, biaya yang rendah, biaya yang sedikit. Ini dua perintah, dua larangan ini sangat berkaitan. Ya.
Dan kalau kita baca berbagai tafsir, ada beragam tafsiran terkait dengan wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Janganlah engkau menukarkan ayat Al-Qur'an, ayat Allah dengan harga yang rendah. Beberapa tafsir, misalnya salah satu saya yang ambil dalam At-Tahrir wa Tanwir, misalnya mengatakan, ulama Tunis Tahir bin Asyur mengatakan, khasyatu ulama'i Bani Israel antazula ri'asatuhum ala qaumihim. Kenapa Allah melarang Israel untuk menukarkan ayatnya dengan harga yang rendah? Salah satu indikasinya adalah bahwa para ulama Bani Israel, tokoh-tokoh ulama Israel memiliki kekhawatiran, memiliki ketakutan kalau kemudian ada Al-Quran yang posisinya jauh lebih baru, lebih lengkap, lebih sempurna, maka itu akan mengganggu eksistensi mereka sebagai elit agama. Antazula ri'asatuhum, mereka takut kepemimpinan mereka di level agama, ada kepemimpinan agama, menjadi hilang, tergoyahkan. Jadi ada rivalitas kalau itu terjadi. Karena itu mereka kemudian berusaha untuk kitman, berusaha untuk mengaburkan, berusaha untuk menutup-nutupi Al-Quran dalam rangka agar kepemimpinan mereka, agar posisi mereka sebagai elit agama itu tetap bertahan. Jadi sesungguhnya ayat ini memang berkaitan dengan upaya sekelompok elit, dalam konteks ini elit agama, untuk mempertahankan eksistensinya sebagai pemimpin, ya dengan cara tadi itu menukarkan ayat Al-Quran. Hadirin sedang jemaah yang berbahagia, mukhatab atau yang menjadi sasaran dari ayat ini adalah Bani Israel. Tapi tentu saja yang namanya Al-Quran itu sholihun likulli zamanin wa makan. Al-Quran itu selalu tepat untuk setiap waktu dan tempat. Karena itu meskipun konteks ya asbabun nuzulnya terkait dengan Bani Israel, tetapi sesungguhnya fenomena ini bisa berlangsung, bisa terjadi pada kelompok mana saja. Ya kecenderungan untuk, dalam bahasa yang kasarnya, menjual beli ayat Al-Quran itu luar biasa, banyak sekali terjadi pada level apapun ya, yang biasa kita temukan misalnya pada level politik, dalam rangka orang mempertahankan status quo, dalam rangka orang untuk mempertahankan posisi elitnya, posisi kepemimpinannya di level politik, di level negara eksekutif. Maka seringkali kita juga menemukan bagaimana mereka menafsirkan ayat sesuai dengan kepentingannya. Itu seringkali terjadi. Artinya ayat Al-Quran atau ayat-ayat Allah itu dijadikan alat untuk legitimasi ya. Sehingga derajat Al-Quran menjadi sekedar alat, menjadi sekedar sarana bagi kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Maka itu kemudian disinggung, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Partai politik menafsirkan sebuah ayat untuk kepentingan partainya ya, dan lain sebagainya, dan itu seringkali kita temukan. Tetapi sesungguhnya itu bukan hanya dalam konteks politik, dalam konteks yang lain, dalam konteks ekonomi ya, dalam konteks orang meraih sumber daya ekonomi pun seringkali juga menggunakan ayat sebagai alat untuk mendapatkan legitimasi. Mungkin dalam konteks fatwa dan lain sebagainya, seringkali juga kita menemukan kecenderungan bahwa itu dijadikan sebagai alat ya, dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu. Akhirnya nilai-nilai Al-Quran yang sakral, yang memiliki dimensi transenden itu kemudian menjadi turun. Makanya kata-katanya bisa manin qalil, dengan harga yang rendah, dengan harga yang sangat tidak berarti. Dan itu artinya menurunkan atau mendegradasi derajat atau nilai ayat Al-Quran itu sendiri. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, saya kira itu yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan kita semua, termasuk orang-orang yang tetap mempertahankan sakralitas Al-Quran, yang menjaganya dan mengamalkannya dalam kehidupan yang jauh lebih tepat, jauh lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.